Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Ana Tambora. Pada kesempatan kali ini saya masih membahas kemampuan analitik khusus sekolah kedinasan. Jangan lupa subscribe, like, komen. Semoga adik-adik lulus pada sekolah kedinasan yang dicita-citakan. Baik adik-adik, soal yang pertama pada teks yang pertama ini digunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan nomor 3. Soal-soal analitik seperti ini selalu ceritanya panjang. Kata kuncinya adik-adik tidak perlu membaca soalnya, tapi kita langsung membaca pada pernyataannya. Yang pertama di sini, kalau kita membaca soal, berarti Tina adalah karyawan yang wajib memakai baju seragam dengan warna biru, kuning, putih, merah, dan hijau selama hari kerja, yaitu Senin sampai Jumat. Yang pertama kita lakukan adalah kita membuat formula hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kemudian kita masuk pada pernyataannya. Yang pertama, baju merah dipakai setelah baju kuning. Kita belum bisa tentukan pada hari apa. Kemudian baju hijau boleh dipakai sebelum baju biru yang dipakai pada hari Jumat. Kita bisa menentukan di sini baju biru yang dipakai pada hari Jumat. Jadi baju biru pada hari Jumat. Jadi baju hijau itu boleh dipakai sebelum baju biru dipakai pada hari Jumat. Kemudian langkah selanjutnya adalah baju kuning harus dipakai pada hari Selasa. Jadi kuning pada hari Selasa. Kemudian kita kembali ke pernyataan yang pertama ini, baju merah dipakai setelah baju kuning. Berarti baju merah kita pakai pada hari Rabu. Kemudian warna baju yang belum terisi pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ini adalah baju putih. Jadi kita letakkan saja pada hari Senin. Baiklah, kita masuk pada pertanyaan nomor 1. Urutan warna baju yang dipakai Tina mulai dari hari Senin, kemudian hari Rabu, hari Senin, dan hari Rabu. Hari Senin sampai hari Rabu berarti Senin, Selasa, Rabu. Hari Senin adalah baju putih, kemudian hari Selasa baju kuning, hari Rabu baju merah. Jadi yang dipakai Tina putih, kuning, merah. Putih, kuning, merah ada di opsi E. Jadi jawaban yang benar adalah error. Baiklah adik-adik, soal selanjutnya masih dengan cerita yang sama seperti soal nomor 1 tadi. Dengan konsep membuat formula hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tadi pada hari Senin baju warna putih, hari Selasa warna kuning, hari Rabu warna merah, hari Kamis warna hijau, dan hari Jumat warna biru. Pertanyaan nomor 2 ini adalah urutan warna baju yang dipakai Tina di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Hari Senin, Rabu, dan Jumat. Hari Senin Tina memakai baju berwarna putih, kemudian hari Rabu merah, dan hari Jumat biru. Jadi putih, merah, biru. Putih, merah, biru ada di opsi A. Jadi jawaban yang benar adalah alfa.
Soal selanjutnya masih dengan cerita yang sama, dengan membuat kembali formulanya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Senin tadi bajunya berwarna putih, Selasa kuning, baru merah, hijau, dan biru. Pertanyaan di nomor 3 ini adalah urutan warna baju yang dipakai Tina mulai dari hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Hari Rabu, Kamis, Jumat. Berarti baju yang dipakai Tina mulai dari hari Rabu warna merah, Kamis hijau, Jumat biru. Jadi merah, hijau, biru. Merah, hijau, biru ada di opsi E. Jadi jawaban yang benar adalah error. Baiklah adik-adik, pada teks nomor 2 ini digunakan untuk menjawab soal nomor 4 sampai dengan nomor 7. Pada suatu jamuan makan malam, ada 8 orang eksekutif muda, Alfred, Didi, Lala, Laura, Gael, Michael, Rory, dan Togi. Mereka duduk mengelilingi meja bundar. Kata kunci di sini adalah meja bundar. Jadi yang pertama kita lakukan adalah membuat meja bundar. Kemudian karena ada 8 orang, jadi kita letakkan kursi 8 dengan cara membuat atau membagi lingkaran ini menjadi 8 bagian. Oke. Langsung kita masuk pada pernyataan pertama. Gael duduk berseberangan dengan Alfred. Kita belum bisa tentukan. Kemudian Michael duduk di antara Togi dan Lala. Belum bisa juga kita tentukan. Laura dan Lala tepat duduk berhadapan. Jadi Laura dan Lala ini kita bisa tentukan Laura, Lala tepat berhadapan. Yang horizontal ini bisa dikatakan tepat berhadapan, sama yang vertikal ini juga kursi ini tepat berhadapan. Sedangkan yang seperti ini namanya berseberangan. Kemudian kata kunci selanjutnya kita mencari yang ada nama Laura atau yang ada nama Lala pada pernyataan. Kita ke pernyataan 2, Michael duduk di antara Togi dan Lala. Michael duduk di antara Togi dan Lala. Kalau saya letakkan Togi di sini, berarti ada Michael di sini. Karena Michael duduk di antara Togi dan Lala. Selanjutnya kita masuk pada pernyataan yang ada nama Togi di sini. Togi duduk 2 kursi terpisah dari Alfred. Jadi Togi ini bisa jadi duduknya ini kursi pertama, kursi kedua bisa jadi Togi di sini, Alfred di sini. Bisa jadi Alfred di sebelah sini. Karena Alfred duduk 2 kursi terpisah dari Togi, atau Togi duduk 2 kursi terpisah dari Alfred. Jadi Alfred di sebelah sini. Ini ada kursi 2 yang memisahkan Michael dan Lala. Selanjutnya kita masuk pada pernyataan yang pertama ini. Gael duduk berseberangan dengan Alfred. Ada ini berseberangan berarti di sini Gael. Oke, ada 2 kursi yang belum terisi ini kita abaikan saja dulu. Kita langsung masuk pada pernyataan berikut ini. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah Alfa, Didi duduk di antara Gael dan Togi.
Yang pertama, Didi. Apakah Didi duduk di antara Gael dan Togi? Pernyataannya salah karena di antara Gael dan Togi ini tidak ada kursi atau tidak ada orang yang duduk. Berarti untuk opsi A salah. Yang bravonya, Rory duduk dipisahkan 2 kursi dengan Togi. Jadi Rory duduk dipisahkan 2 kursi dari Togi. Kita ada kursi pertama ini, kursi kedua, jadi bisa kita letakkan Rory di sini. Jadi pernyataan B kita bisa simpan dulu. Kemudian pernyataan C, Rory dan Didi duduk tepat berseberangan. Rory dan Didi tepat berseberangan. Didi belum menempati kursi, jadi bisa kita letakkan di kursi kosong ini. Didi. Rory dan Didi duduk tepat berseberangan, salah karena mereka ini berdampingan. Terus pernyataan yang berikutnya adalah Togi duduk di seberang Lala. Togi duduk di seberang Lala, salah karena Togi tepat berhadapan dengan Didi. Jadi pernyataan delta juga salah. Pernyataan E, Michael duduk berhadapan dengan Alfred. Salah karena Michael duduk berseberangan dengan Rory. Jadi jawaban yang tepat adalah Bravo. Baiklah adik-adik, soal selanjutnya masih dengan cerita yang sama seperti pada soal yang pertama tadi. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah membuat meja bundar, kemudian membagi meja ini menjadi 8 bagian karena ada 8 kursi. Membaginya secara horizontal, vertikal, maupun berseberangan. Selanjutnya kita langsung pada pernyataan yang sudah pasti di sini ada pernyataan Laura dan Lala tepat duduk berhadapan. Ada Laura, di sini ada Lala duduk tepat berhadapan. Kemudian kata kunci selanjutnya mencari yang ada nama Laura atau yang ada nama Lala pada pernyataan selanjutnya. Kemudian kebetulan ada di pernyataan kedua ini, Michael duduk di antara Togi dan Lala. Kalau saya letakkan Togi di sini, berarti ada Michael di sini, karena Michael duduk di antara Togi dan Lala. Kemudian pernyataan yang ada Togi di sini, Togi duduk 2 kursi terpisah dari Alfred. Jadi kalau saya letakkan Alfred di sini, jadi Togi duduk 2 kursi terpisah dari Alfred, dipisahkan oleh kursinya Lala dan kursinya Michael. Oke, pernyataan selanjutnya, Gael duduk berseberangan dengan Alfred. Jadi di sini ada Gael karena dia berseberangan dengan Alfred. Kemudian mengisi 2 kursi ini sama seperti soal nomor 1 tadi. Di sini Rory dan di sini Didi. Langsung kita masuk pada pertanyaannya nomor 5. Bila Michael dipisahkan oleh 2 kursi dengan Didi, bila Michael dipisahkan 2 kursi dengan Didi, pernyataan di bawah ini yang benar adalah A. Michael dan Rory dipisahkan oleh 2 kursi. Michael, Rory dipisahkan oleh 2 kursi. Salah, mereka dipisahkan 3 kursi, yaitu kursinya Laura, Gael, dan Togi. Jadi pernyataan atau opsi A ini salah. Kemudian masuk pada opsi B, Michael dan Alfred duduk berseberangan. Salah karena Alfred berseberangan dengan Gael. Kemudian opsi C, Rory duduk di dekat Togi.
Rory duduk di dekat Togi, salah, karena Rory duduk di dekat Didi dan Laura. Opsi C juga salah. Kemudian opsi D, Lala duduk di dekat Gael. Salah juga karena Lala duduk di dekat Alfred dan Michael. Kemudian masuk pada opsi E, Didi dan Togi duduk berhadapan. Didi dan Togi duduk berhadapan. Jadi opsi E ini benar. Jadi jawabannya adalah error. Baiklah adik-adik, soal selanjutnya masih dengan konsep meja bundar tadi. Jadi masih saya ulangi membuat meja bundar dengan kursi secara vertikal atau membagi lingkaran ini vertikal, horizontal, dan berseberangan. Dengan yang pertama tadi, Laura berhadapan dengan Lala. Kemudian selanjutnya adalah Michael duduk di antara Togi dan Lala. Jadi kalau di sini Togi, di sini ada Michael. Selanjutnya Togi duduk 2 kursi terpisah dari Alfred. Jadi kalau dipisahkan oleh Michael dan Lala, berarti Alfred ada di sebelah sini. Kemudian cari yang ada nama Alfred di pernyataan pertama. Gael duduk berseberangan dengan Alfred. Berarti di sini Gael. Kemudian kursi kosong ini masih sama, diisi oleh Rory dan Didi. Mari kita masuk pada pertanyaannya. Bila Michael dan Rory duduk berseberangan, bila Michael dan Rory berseberangan, pernyataan di bawah ini yang benar adalah A. Gael duduk berhadapan dengan Didi. Salah, karena Didi duduk berhadapan dengan Togi. Jadi opsi A salah. Kemudian opsi B, Gael duduk di sebelah Michael. Gael duduk di sebelah Michael. Salah juga karena Gael ini duduk di sebelah Togi atau di sebelahnya Laura. Opsi C, Lala duduk di sebelah Didi. Salah juga karena Lala duduk di sebelahnya Alfred atau Michael. Kemudian opsi D, Rory duduk di antara Laura dan Didi. Rory duduk di antara Laura dan Didi. Jadi pernyataan delta ini benar. Kemudian kita uji coba opsi E ini. Didi duduk di antara Alfred dan Lala. Didi duduk di antara Alfred dan Lala. Salah, karena Didi duduk di antara Alfred dan Rory. Jadi opsi E ini salah. Yang benar adalah delta. Baik adik-adik, soal yang terakhir masih dengan cerita yang sama, meja bundar tadi. Jadi saya mengulang lagi membuat meja bundar dengan kursi secara vertikal, horizontal, dan berseberangan. Masih dengan pernyataan Laura berhadapan dengan Lala. Kemudian Michael duduk di antara Togi dan Lala. Kalau di sini Togi, berarti di sini ada Michael. Selanjutnya ada Togi duduk 2 kursi terpisah dari Alfred. Di sini Alfred.
Kemudian di pernyataan pertama, Alfred berseberangan dengan Gael. Di sini Gael, kemudian kita langsung mengisi di sini Rory sama dengan soal sebelumnya, dan di sini Didi. Langsung masuk pada pertanyaannya. Beberapa kemungkinan di bawah ini yang tidak benar adalah A. Laura duduk di antara Rory dan Gael. Laura duduk di antara, ini Laura duduk di antara Rory dan Gael, ini benar. Kemudian B. Lala dan Didi dipisahkan oleh Alfred. Lala dan Didi dipisahkan oleh Alfred, ini juga benar. Kemudian C. Michael duduk di antara Togi dan Lala. Ini Michael duduk di antara Togi dan Lala, benar juga. Kemudian D-nya Laura dipisahkan 2 kursi dengan Alfred. Laura dipisahkan 2 kursi dengan Alfred, benar juga kan dipisahkan oleh Rory dan Didi. Delta juga benar. Kemudian E-nya, Didi duduk di antara Gael dan Togi. Salah, karena Didi duduk di antara Rory dan Alfred. Jadi, kemungkinan yang tidak benar adalah error. Jadi, jawaban yang benar adalah error.